tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 42. Demikian Injil Kristus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Dia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut minggu kedua setelah Epifania. Minggu yang lalu minggu pertama, dan di minggu pertama itu disingkapkan kepada kita, disingkapkan kepada dunia, bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Waktu itu Yesus datang ke Sungai Yordan, bertemu atau menemui Yohanes Pembaptis. Sesudah dibaptis, lalu dikatakan terdengarlah suara yang dari surga. Roh Kudus turun seperti burung merpati, terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi."
kepadanya lah aku berkenan. Jadi suara itu menyingkapkan. Suara yang dari surga itu menyingkapkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sebab ketika Yesus dibaptis Yohanes, dia tentu tidak hanya sendirian di sana. Ketika Yesus dibaptis, ada murid-muridnya, dan ada juga orang-orang lain yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Orang-orang yang mengaku dosanya, orang-orang yang bertobat, kemudian dibaptis untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Lalu Tuhan Yesus datang dibaptis dan disaksikan oleh orang banyak. Dan Yohanes sendiri sebagai saksi yang utama mengatakan, aku telah melihat Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan aku berkata kepadamu, aku memberi kesaksian kepadamu, katakan secara khusus kepada murid-murid Yohanes sendiri, bahwa ia inilah anak Allah. Ia inilah anak Allah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes kepada murid-murid yang hadir. Dan yang menarik, saudara-saudara, bahwa Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah yang akan kita lihat pada minggu kedua setelah Epifania ini. Inilah yang disingkapkan Allah. Yang kedua, apa itu? Bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa seluruh umat manusia oleh karena sudah jatuh ke dalam dosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Semua orang berdosa. Oleh karena itu seperti Paulus katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Demikian juga dikatakan sama seperti dosa masuk oleh satu orang, yaitu melalui Adam. Demikianlah dosa itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua berarti seperti yang dikatakan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di dunia. Dan kita tahu dikatakan upah dosa ialah maut, kematian. Sama seperti yang digambarkan di dalam Taman Eden. Ketika manusia itu jalan dosa, maka Allah menghukum manusia itu dengan mengusirnya dari Taman Eden. Itu sama dengan berkata, dia membuang manusia itu dari hadapan Allah. Akan tetapi, dia mengasihi manusia berdosa itu. Dia mengasihi ciptaannya. Dan Allah ingin menyelamatkannya. Dari minggu kedua Epifania ini, Allah menyingkapkan kepada kita. Kalau minggu lalu Allah menyingkapkan siapa? Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihinya, dan hanya kepada dia Allah berkenan. Sekarang Allah menyingkapkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Jadi kita lihat, anak Allah, kemudian anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus anak domba Allah. Kalau di minggu Epifania, di hari Epifania, Allah menyingkapkan dirinya kepada bangsa-bangsa kafir, bukan? Sekarang Allah menyingkapkan kepada umatnya secara khusus, kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi. Allah mengatakan melalui Yohanes, dialah anak domba Allah. Orang
Yahudi tahu apa artinya anak domba Allah. Karena di dalam Yesaya pasal 53 telah dinubuatkan. Dia dibawa ke pembantaian seperti domba yang keluh. Dia menderita oleh karena dosa manusia, oleh karena pemberontakan kita. Bisa dibaca nanti di dalam Yesaya 52 dan Yesaya 53 dulu. Orang-orang Yahudi tahu persis akan ayat ini. Dan ini adalah pengharapan Mesias, pengharapan tentang datangnya seorang raja. Jadi ketika Yohanes berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang hadir, lihatlah anak domba Allah, dengan menunjuk kepada Yesus dan mengatakan dialah yang menghapus dosa dunia. Pengharapanmu itu sekarang digenapi oleh Allah. Apa yang kamu nantikan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yohanes mengatakan dia sudah ada lebih dulu daripada aku. Lihat ayat 30 bagian terakhir. Sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Tetapi kalau kita ingat dalam Injil Matius, Markus, secara khusus Injil Lukas, kita tahu bahwa yang terlebih dulu ada dalam kandungan adalah Yohanes, bukan? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, salam bagimu, dan seterusnya, malaikat Gabriel memberitahu sanakmu Elisabet, orang yang mandul itu, katanya, sekarang dia mengandung dan telah 6 bulan. Sudah 6 bulan lebih dulu Yohanes Pembaptis ada dalam kandungan mendahului Yesus. Dengan kata lain, secara fisik, secara manusia, Yohanes lebih dulu. Tetapi Yohanes berkata, dia telah ada sebelum aku. Yesus telah ada sebelum Yohanes. Apa yang hendak dikatakan di sini, saudara-saudara? Dan Yohanes sendiri juga mengatakan, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Padahal mereka ini bersaudara. Secara fisik pastilah saling mengenal. Karena berkerabat Elisabet dengan Maria. Mungkin juga pernah saling berkunjung. Hanya tidak diceritakan dalam Alkitab. Itu adalah hal yang lazim sebagai yang bersaudara. Lalu mengapa Yohanes mengatakan, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia? Nah, tentu ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Yohanes. Sebab dia telah ada sebelum aku. Artinya, Yohanes sekarang melihat bukan lagi sebagai manusia saja Yesus itu, tetapi seperti yang dikatakannya, lihatlah anak domba Allah. Bahkan di ayat 34 dia mengatakan lagi, ia inilah anak Allah. Oleh karena dia telah menyaksikan apa yang dikatakan oleh suara dari surga kepadanya. Apabila engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, maka dialah itu yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesuslah yang akan membaptis orang-orang dengan Roh Kudus. Dengan demikian, Yohanes mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus itu adalah Allah, tentu apa yang dikatakan Yohanes
Dia telah ada sebelum aku menjadi jelas. Bahkan lebih dari itu. Bukan hanya sebelum Yohanes, bahkan sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Sudah ada bersama Bapa di surga, bersama dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal atau Allah tiga yang esa. Satu tetapi tiga pribadi. Otak kita tidak akan mampu mencerna itu. Karena kita tidak mungkin mengerti akan Allah. Dari kita hanya dapat tunduk, bersujud dan percaya kepada-Nya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah yang kita perlu renungkan selama minggu kedua setelah Epifania ini. Dari hari Minggu ini sampai hari Sabtu nanti, kita membaca, merenungkan terus anak domba Allah. Dan dihubungkan dengan apa yang tertulis di dalam Yesaya 52 dan 53. Demikian juga saudara-saudara, setelah dinubuatkan juga tadi dalam bacaan perjanjian lama dari Yesaya 49, bahwa Yesus itu adalah terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi, bukan hanya bagi orang Ismail. Allah mengatakan kepada umatnya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk mengumpulkan umatku Israel yang terserak di seluruh dunia. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya pulau-pulau datang untuk mengenalmu dan menyembahmu. Jadi Yesus itu adalah yang sudah lama dinubuatkan dan yang kemudian disingkapkan bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari berikutnya katakan ketika Yohanes sedang di Sungai Yordan lagi membaptis orang-orang, dan ada juga muridnya, 2 orang muridnya, dikatakan Yesus sedang lewat. Ada, Yohanes memiliki murid-murid. Dia berkata kepada mereka apa? Ayat 36, lihatlah anak domba Allah. Dia ulangi lagi. Lihatlah anak domba Allah. Apa artinya? Ini bukan sekedar pemberitahuan bahwa Yesus itu anak Allah. Tidak. Tetapi perhatikan di ayat 37 dikatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dengan kata lain, Yohanes berkata kepada murid-muridnya, bukan ikut aku, tetapi dia. Dialah yang harus kamu dengarkan. Yesus itulah yang harus kamu dengarkan, yaitu bahwa dia adalah anak domba Allah yang diutus dan dikurbankan untuk mati di kayu salib untuk memikul dosa. Yesus sang Mesias, anak domba Allah, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia itu. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan di ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa, yang menghapus dosa saya. Tetapi bagaimana caranya dia menghapus dosa kita? Melalui kematiannya di kayu salib. Dalam pengakuan iman rasuli, artikel yang kedua atau bagian kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya. Apa artinya? Dalam katekismus kita, Martin Luther mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus Allah sejati diperanakan dari Sang Bapa sejak kekekalan, dan manusia sejati dilahirkan dari perawan Maria adalah
Tuhanku. Tuhanku. Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah 100%, manusia 100%. Dan dia adalah Allahmu, Allahku. Mengapa? Sebab dia telah menebusku, seorang yang terhilang dan terkutuk, melunasiku dan memenangkanku atau merebutku dari segala dosa, dari maut dan dari kuasa iblis. Bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tanpa noda. Tujuannya apa? Supaya aku dapat menjadi miliknya, menjadi milik Kristus, hidup di bawah dia dalam kerajaannya, dan selamanya melayaninya dalam kebenaran, dalam ketidakberdosaan, dan dalam keterberkatan. Sama seperti Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, memerintah selamanya, hidup dan memerintah ke dalam kekekalan. Ini sungguh-sungguh benar, kata Martin Luther. Yesus itu menebus kita, melunasi kita, dan memenangkan kita dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis, supaya kita dapat menjadi miliknya semata-mata hanya oleh anugerahnya, oleh kemurahannya. Jadi dialah anak domba Allah yang diutus untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa. Dan dia memberikan itu melalui sarana anugerah. Dalam bahasa Inggris disebut means of grace. Apa sarana anugerah Allah? Ada dua sarana anugerah Allah. Yang pertama adalah firman. Yang kedua adalah sakramen. Firman yang diberitakan yaitu Injil. Karena itu kita misalnya bagian yang ketiga dalam pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Roh Kudus dan seterusnya. Apa artinya? Luther katakan, aku percaya bahwa dengan pikiranku dan kekuatanku, aku tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku, atau datang kepadanya. Engkau tidak akan pernah bisa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kalau dengan pikiranmu dan kekuatanmu. Kalau dengan itu pikiran kita dalam kesesatan. Karena engkau manusia berdosa tidak bisa menolong dirimu. Karena kita berada di dalam lumpur rawa. Orang yang jatuh ke dalam lumpur rawa yang hidup. Kalau orang baru bergerak, dia sudah jatuh, dia akan mati tenggelam. Dia tidak mungkin. Demikianlah orang yang berusaha dengan berbuat baik, berbuat amal, berbuat ini dan itu. Atau mungkin kamu berpikir, saya harus banyak berdoa supaya Tuhan selamatkan saya. Salah. Karena engkau mengandalkan kekuatan, engkau mengandalkan doa, atau memberikan persembahan, engkau mengandalkan persembahan, dan hal yang lain. Tidak ada manusia yang bisa percaya kepada Yesus Kristus dengan pikirannya, dengan kekuatannya. Tetapi apa? Luther katakan, tetapi Roh Kudus telah memanggilku oleh Injil. Injil artinya kabar baik. Kabar baik itu adalah tentang Yesus yang mati, anak domba Allah di kayu salib untuk memikul dosamu. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman yang kita dengar, yang diberitakan. Injil diberitakan. Tetapi daging kita atau dosa akan berkata, gampang amat. Segampang itu gak masuk surga. Tahu siapa?
Kau tahu kelakuanmu, tahu bicaramu, tahu hatimu. Dosa berkata begitu. Iya ya. Ya semoga lah Allah mengasihani. Mudah-mudahan diselamatkan. Ini adalah daging. Ini adalah kuasa dosa. Ini adalah iblis yang berbicara. Kalau firman Allah berkata, siapa percaya dan dibaptis, atau siapa yang percaya, siapa beriman, dia diampuni. Karena itu di gereja kita Lutheran, di mana pendeta itu seorang nabi, raja, imam. Raja memimpin, imam mensyafati, mengantarai antara Allah dengan umat, antara umat dengan Allah. Sebagai nabi memberitakan Injil, Taurat dan Injil. Dan sebagai imam, dia memberikan absolusi pengampunan dosa. Bukan karena diri pendeta, tetapi karena Injil. Tidak ada kehebatan seorang pendeta yang ini selalu. Dia adalah orang berdosa. Tapi ketika dia menjalankan tugas panggilan yang diberikan kepadanya sebagai imam, sebagai pendeta, maka dia adalah wakil Kristus yang memberikan pengampunan dosa bagi. Bukan dari pendeta awal, tetapi dari Yesus Kristus, dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita patut syukuri. Allah memberikan sarana anugerahnya, itu firman. Firman itu supaya kita bisa dengan yakin, atau kita melihat dengan nyata bagaimana Allah bekerja secara real dalam memberikan pengampunan. Hal yang kedua, sarana anugerah yang kedua, yaitu sakramen. Dan sakramen itu juga adalah firman Allah. Baptisan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, para rasul, bukan kepada semua orang. Ini sering orang salah mengerti. Yesus memberikan perintah bukan kepada setiap orang, tetapi kepada khusus rasul-rasul. Tentu setiap orang punya tugas memberitakan Injil, tetapi bukan sebagai rasul. Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah. Jadi pertanyaan, apakah baptisan itu? Baptisan itu bukan air biasa. Bukan air biasa saja. Tapi baptisan itu ialah air yang disertai dengan yang terkandung dalam firman dan disertai dengan perintah. Firman Allah katakan, pergilah dengan membaptis mereka. Pergilah, itu perintah. Dengan membaptis mereka, ini firman. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan juga dalam Markus 16 dan 16, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu perkataan Kristus. Apakah manfaat baptisan itu? Katekismus kita mengatakan, baptisan memberi pengampunan dosa. Memberi pengampunan dosa, menyelamatkan dari maut dan dari iblis, dan memberikan keselamatan kekal bagi orang yang percaya akan hal ini. Itu akan baptisan itu. Sarana anugerah. Karena itu jangan pernah mau digoyahkan kalau ada yang mengatakan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Itu sama dengan kita melawan perkataan Kristus. Karena Kristus sendiri yang mengatakan. Atau ada yang mengatakan, kau sudah dibaptis, tapi kelakuanmu nggak benar saya lihat. Bagaimana mungkin kau begitu yakin diselamatkan? Nah, itulah cara iblis, cara daging untuk menggoyahkan imanmu. Sehingga kau bisa berkata, iya ya, kelakuan saya masih begini. Luther mengatakan, karena sering juga dia diganggu oleh iblis dengan cara berpikir seperti itu.
Tapi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, bekerja dalam firman. Dia mengatakan, hai iblis, ya saya berdosa, ya benar, saya suka marah-marah, ya saya macam-macam. Tapi saya sudah dibaptis oleh Kristus, saya sudah dikuduskan, saya kudus di hadapan Allah. Iblis berlari, iblis berlari, sarana anak. Karena itu pegang itu terus. Tetapi selanjutnya, berpegang pada baptisan itu adalah dengan selalu hidup dalam baptisan. Untuk katakan, ketika ditanya menunjukkan apa baptisan itu, dokter mengatakan baptisan menunjukkan bahwa manusia lama, Adam yang lama, yang masih melekat pada kita, dengan segala penyesalan dan pertobatan harus ditenggelamkan dan mati bersama semua dosa dan keinginan jahat. Artinya, kalau kita berpegang pada baptisan, itu berarti kita tiap-tiap hari mati terhadap dosa. Dengan kata lain, jangan pernah merencanakan kejahatan. Jangan pernah berpikir, oh karena saya sudah dibaptis, sudah diampuni, oh saya akan suka-suka, oh saya menipu tidak apa-apa. Itu artinya engkau menganggap sepele baptisan. Tidak. Tiap-tiap hari kita mati, manusia lama itu ditenggelamkan. Mengapa tiap-tiap hari? Oleh karena Luther juga sadar, dan firman Tuhan juga mengatakan kita masih berdosa. Selama hidup di dunia ini, selama dalam daging ini, kita masih akan terus jatuh ke dalam dosa. Tetapi jangan terus jatuh. Ketika kau jatuh, Roh Kudus bekerja, bertobat. Dan supaya kita tidak terus-menerus jatuh, itulah sebabnya Tuhan memberikan gerejanya pada kita. Itu sebabnya kita datang berkumpul beribadah. Untuk apa? Menerima pelayanannya. Kesempatan mengaku dosa. Kemudian Tuhan memberikan pengampunan absolusi. Selain itu dia juga memberikan sakramen yang kedua, yaitu tubuh dan darahnya, perjamuan kudusnya. Jika kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita akan selalu merindukan sakramen perjamuan kudus. Karena itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Itu tidak main-main. Kristus menetapkan itu bukan untuk main-main. Kristus memberikan itu dengan sungguh-sungguh untukmu, untuk kita, untuk kepentingan kita, supaya kita terus-menerus diperbarui, dipelihara, dikuatkan. Jadi kita seharusnya semakin rindu, karena hanya oleh anugerah Allah kita bisa menaklukkan dosa. Engkau tidak akan mampu melawan dosa. Saya tidak akan pernah mampu melawan dosa. Sedikit cekcok dengan suami, dengan istri dulu. Lihat, mari kita berkaca. Bukankah kita masing-masing cenderung membenarkan diri kita, menganggap diri kita lebih baik, lebih benar? Kalau sudah begitu, apakah keadaan tambah baik? Tambah panas, api, bahkan mungkin seperti neraka. Tetapi jika kita sadar, oh, saya salah, saya berdosa, ya, minta maaf, minta maaf ya Bu, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak. Tadi saya terlanjur bicara kasar, terlanjur saya menyinggung perasaan, ampun saya, selesai, lupa. Dan jangan berkata, gampang amat minta maaf. Jangan. Tidak seperti itu orang Kristen. Lalu berdoa. Bukankah damai sejahtera yang dirasakan? Begitulah artinya hidup dalam baptisan kita, mati terhadap dosa. Anak domba Allah Yesus Kristus itu yang menghapus dosa dunia diutus untuk kita dan disingkapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Epifani. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya.